Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di akhir pekan sekaligus akhir bulan di Februari 2025. Seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu, tentu satu hari sebelumnya menjadi bagian dari review dan satu hari ke depan untuk kita perkirakan. Di pergantian bulan sekaligus pergantian pekan ini nanti kita akan coba melihat juga dari time frame yang lebih besar, bagaimana potensi dan peluang-peluangnya. Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, baru bergabung di Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Kita mulai dari XAUUSD dengan melihat satu hari kemarin yang kita perkirakan begini. Di emas dulu. Di emas kita perkirakan satu hari kemarin masih bergerak cukup signifikan, artinya akan bergerak turun dengan simulasinya berada di area tingginya. Hari kemarin tidak bisa ditutup lebih tinggi, bahkan ada resisten yang kita tandai highlight warna ungu di sana, tidak mampu ditutup lebih tinggi. Sehingga dari situ nanti bisa kita lihat apakah ada petunjuk lebih jauh dari candle-candle yang terbentuk, maka itulah nanti kita bisa membuat keputusan lebih maksimal lagi ya. Kalau ditutup lebih tinggi tentunya kita harus melihat bagaimana momentum bullishnya, bagaimana penolakannya, dan seperti apa momentum yang dibentuk di sana. Demikian juga ketika tidak mampu ditutup lebih tinggi, tentu akan kita lihat nanti di situ kekuatan bearishnya. Karena masih akan bergerak ke bawah, ya ini simulasi pertama kita fokuskan ke sell, sehingga kita fokus di 2907. Selnya kita tempatkan di 290716 dengan target pertama di 2899 dan 2892. Sementara titik jenuhnya kita perkirakan di 2879. Ketika itu tidak terpenuhi, ketika dia ternyata tidak sampai tinggi, maka berpeluang akan turun tadi ya. Bagaimana ketika momentum bullish jauh lebih tinggi di atas dari highlight warna ungu, maka berpeluang akan kembali naik sampai di kira-kira 2933, kemudian terkoreksi dan kembali bergerak naik. Itu simulasi kedua jika syarat pertama tidak terpenuhi. Nah, jika syarat pertama terpenuhi, dia memantul kembali, maka ya akan berpeluang bergerak turun. Kemudian di area di bawah kita tandai warna highlight, warna oranye di sana untuk menguji kembali kekuatan bearish ya, karena berada di area support ini tentu berpeluang akan memantul kembali ya. Dan ternyata begitu sampai di area warna oranye ini betul-betul memang memantul warna hijau di sana. Namun demikian masih belum signifikan dibanding dengan kekuatan bearishnya, sehingga tidak salah atau masuk akal jika ini kembali bergerak turun. Sehingga yang posisi sell nyaris kemarin dari posisi awal sampai di target yang kedua tanpa ada perlawanan yang signifikan ya, ini bisa maksimum. Kemudian berada di area jenuh, kita juga melihat apakah signifikan di sana ya. Ternyata begitu sampai pada area jenuh ini sudah mulai memantul lagi, sudah ada rejeksi, kemudian ada kekuatan bullish yang cukup signifikan di sana, sehingga kita bisa menempatkan posisi baru dengan buy di situ sampai di area resisten berikutnya ya. Kalau kita ukur dari titik entry-nya, dari posisi kita menempatkan posisi buy-nya tentunya sangat berdekatan ya. Kalau kita menempatkan di situ sangat dekat dengan area resisten, sehingga tidak kita rekomendasikan. Meskipun ada petunjuk tetapi cukup berdekatan dengan area resisten, maka itu sangat beresiko lagi.
Sehingga bagaimana? Ya kita tunggu sampai betul-betul ada petunjuk lebih lanjut ya. Kemudian setelahnya bagaimana? Setelahnya sama saja, ada dua kekuatan memang signifikan tetapi kembali berada di area resisten, sehingga ini bisa disebut dengan retest. Area retest tidak mampu ditutup lebih jauh, maka bisa memantul kembali ya. Akhirnya betul-betul memantul di sana. Oke, itu yang kita bisa review satu hari kemarin dari emas ya. Kemudian kita lihat Bitcoin. Bitcoin kita perkirakan akan bergerak turun sebenarnya. Hanya saja akan terkoreksi area uji bullish. Area uji bullish kita tempatkan di kisaran warna oranye di sana ya. Kalau dia ditutup signifikan ya, signifikan lebih tinggi, ini bukan signifikan terlalu pendek, maka ini bukan masuk di dalam kategori signifikan. Sehingga berpeluang akan kembali memantul di sana. Nah, kita menempatkan posisi buy di 855.90.92 ini kebetulan sudah sampai pada targetnya, persis berada di target, kemudian baru memantul ya. Tentu kita bisa memanfaatkan kembali setelah berada di area penting itu sudah mulai berganti warna atau ada penolakan dan seterusnya. Intinya ada konfirmasi untuk berbalik. Kemudian kita lihat di pound sterling ya, pound sterling US dollar. Kita perkirakan pound sterling sampai di area swingnya ini kita perkirakan akan memantul dan diuji lagi di area resisten ya. Ini kemarin ternyata memantulnya kurang turun sedikit sehingga posisi sell tersentuh. Apakah ini sudah berakhir kalau sell tersentuh? Enggak, ada namanya recovery, kita batasi hingga maksimum di 150. Ya, biasanya di pound sterling 80 sampai 100, namun ketika kita maksimal di 150 ini pun bisa mengcover dengan baik karena sudah lebih dari 368 ya, 360 lebih, sehingga recover dengan sweep maupun averaging pun tetap masih bisa kita mendapatkan profitnya. Kemudian ketika bergerak naik sampai di high-nya lebih rendah, dari sisi resisten juga tidak bisa ditutup lebih tinggi, ada banyak rejeksi, kemudian signifikan di sana, sehingga kita bisa menempatkan kembali posisi sell di kira-kira di sana. Kemudian untuk di euro kita perkirakan juga sama, akan terkoreksi naik kemudian turun ya. Nah, namun demikian banyak ternyata kurang tinggi, artinya pergerakan pada real time-nya tidak sampai pada target dan mulai ditolak ya. Tentu ini yang kita lakukan adalah manajemen recovery ya. Berada di kisaran maksimum 100 atau di 1.04714 ini kita recover, bahkan hanya sampai di titik terendahnya pun kita bisa exit dan kita bisa kembali menempatkan setelah break dari levelnya ya. Ada area support yang cukup signifikan di sana, cukup kuat. Kita bisa menempatkan kembali di bawah dari supportnya. Oke, itu dulu mungkin dari review-reviewnya. Kita kembali untuk memetakan lagi bagaimana satu hari ke depan di beberapa pair utama yang akan kita oli dari XAU dulu ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini karena akhir pekan, akhir bulan, kita lihat di time frame yang besar dulu. Di time frame monthly-nya ya, monthly-nya 1 bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu ditutup dengan momentum bullish ya. Kemudian bulan ini masih dilanjutkan dengan kekuatan bullishnya. Kemudian saat ini mulai ada rejeksi ya. Biasanya kalau ada rejeksi maksimal nanti bisa sampai ke ujung sumbunya lagi. Akan kembali bergerak naik sampai di ujung sumbunya lagi. Apakah nanti juga bisa kembali bergerak turun sampai jadi warna merah? Nah, tentu potensi itu ada. Kalau kita lihat dari monthly range-nya ini masih cukup untuk bergerak turun ya. Sehingga kalau nanti menutup lebih di bawahnya artinya sudah menjadi warna bearish.
Tentu ini masih masuk akal kalau kita berkaca dari monthly range-nya ya. Nah, kalau kita lihat juga dari perjalanan awal sempat bergerak naik kemudian ditolak ya, tentu ini kekuatan ini kita harus pertimbangkan ya. Dari 1 bulan sempat bergerak naik kemudian di akhir-akhirnya mulai ditolak ke bawah. Maka karena penolakannya sudah cukup panjang ya, kalau kita tarik dari sisi bodinya di angka 8.000 sekian ya, untuk akhir pekan tentu ini masih mampu ya, tetapi kalau kita melihat dari dinamikanya, tentunya cukup berat untuk sampai bergerak di angka 8 ribuan ya, sehingga tetap nanti akan didominasi oleh hijau meskipun penolakannya lebih panjang. Kemudian kita turunkan lagi di time frame weekly karena akhir pekan juga. Di weekly kita lihat 1 pekan yang lalu ditutup dengan momentum bullish. Momentum bullish yang sejajar dengan sumbunya. Ada penolakan kemudian ada bullish. Dan pekan ini sempat bergerak naik tapi gagal dan akhirnya ditutup dengan merah. Meskipun masih ada perjalanan yang cukup ya 1 hari. Namun kalau kita lihat dari pergerakan merahnya sudah tebal, kemudian saat ini masih berada di bawah ya. Tentu kalau kita menyimpulkan awal cukup berat untuk sampai di titik tertingginya lagi, sehingga kemungkinan masih akan koreksi turun. Kemudian dari daily-nya ya. Dari daily-nya kita lihat, nah dari daily-nya sudah terkonfirmasi mau turun. Kita coba di H1 untuk kita petakan ya. Karena akan berpeluang turun, ya tentunya kita akan melihat nanti sisi koreksinya. Oke, kita lihat sisi sebelah kiri biar nanti tidak terlalu ketinggalan jauh dari kondisi yang ada di sebelah kirinya atau historinya. Kita tarik dari sisi sebelah kiri yang bersinggungan, ini sudah dilewati, kemudian kita ambil yang di bawahnya lagi. Oke, kita ambil yang di bawahnya lagi, kira-kira nanti kita uji di area di situ untuk kekuatan bearishnya. Nah, sampai saat ini memang merah, tapi sudah mulai ditolak berada di area supportnya, maka berpotensi untuk giliran koreksi dulu ya, giliran koreksi. Dari sisi low-nya juga mulai menuju ke atas, sehingga koreksi itu masih cukup signifikan juga kalau kita menggunakan area ini sebagai area koreksi. Oke, kita coba lihat seperti ini koreksinya. Nah, kemudian di sini ada namanya area uji ya. Di situ ada retest ya. Nanti kira-kira mampu apa enggak kita akan lihat di situ ya. Nah, kalau tidak mampu maka dia akan turun kembali seperti ini ya. Kalau tidak mampu nanti kira-kira akan kembali memantul seperti ini. Sebaliknya kalau dia mampu maka kembali akan sampai pada titik resisten, kemudian akan mencoba nanti melawan lagi dan bisa kembali bergerak naik jika hanya koreksi kecil ya. Itu simulasi kalau nanti dia break dari resisten ya. Sementara kalau tidak mampu break maka dia juga akan kembali turun seperti ini ya. Nanti diuji area supportnya.
yang saat ini misalnya ternyata tidak mampu sampai di resisten dan hanya bergerak sampai di situ, maka bisa lanjut ya, bisa lanjut break untuk resisten di sini. Sehingga potensinya seperti apa? Potensinya tentu akan kembali bergerak turun ya. Kita mengambil yang terdekat karena terlalu jauh kita mengambil dari bawah dari titik supportnya, maka kita tempatkan untuk peluang selnya di 2868 ya. Kita tempatkan sell di sini di 2868.90 ya. Ini nanti kalau dia ternyata tidak mampu bergerak naik. Kemudian targetnya kita tempatkan di kira-kira 2860 ya. Daily range cukup panjang satu hari kemarin, sehingga kita tempatkan target juga lebih panjang berada di 2860. Target di 2860.71 ya untuk target yang pertama. Kemudian selanjutnya kita tempatkan untuk target berikutnya di kira-kira 2852 lah ya. Target di 2853.11 ya. Ini untuk yang kedua kali atau target yang kedua. Kemudian kalau nanti ternyata masih kuat ya, di akhir pekan tentunya bisa berpotensi lebih signifikan, lebih liar dibanding dengan hari-hari pada umumnya ya. Namun kita juga tetap menggunakan pedoman yang terdekat, tidak terlalu jauh, sehingga kemungkinan kalau nanti bergerak turun sampai di kira-kira 2833 ya, 2833. Demikian juga ketika bergerak naik, nanti kita perkirakan sampai di penolakan yang ada di sana ya. Banyaknya penolakan, di atas itu ada banyak penolakan, kita tempatkan di kira-kira 2920 ini untuk potensi bergerak naiknya. Nah sekarang posisi awal sudah kita tempatkan untuk di selnya seperti itu, kemudian area jenuh jual berada di 2833 itu. Nah sekarang kita manfaatkan sisi ke atas, sisi ke atasnya kita tempatkan saja di kisaran 2882, kemudian kita ukur dari runningnya masih potensial atau tidak. Kira-kira sampai area itu masih berpeluang lah ya. Baiknya kita tempatkan di 2882.77 dengan targetnya kita ambil di 78 poin ya. Kira-kira 2890 ya, 2890 ini. Ini untuk target yang pertama di 2890. Selanjutnya di target berikutnya berada di area ujinya, yakni di kisaran 2899 ya, 2898 sorry. Ini berada di area uji bullishnya nanti menjadi target yang kedua. 2898 poin sekian. Nah, sementara untuk jenuh beli maksimum 2920, area jenuh beli berada di 2920 poin sekian. Oke, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kembali ke style masing-masing. Ketika dia bergerak naik selalu ada petunjuk, ketika dia bergerak turun selalu ada petunjuk. Hanya saja untuk entry-nya tentu masing-masing punya aturan, punya petunjuk dan punya trigger yang berbeda-beda. Satu yang paling penting selalu mengikuti dinamikanya, update terbarunya, karena bisa jadi candle-candle yang terbentuk yang terbaru itu bisa mempengaruhi atau punya pengaruh yang signifikan dibanding dengan historinya.
dan itu nanti untuk satu hari ke depan tentu bisa mempengaruhi. Dari si kecenderungan memang bergerak turun, tetapi jangan lupa ya, berada di area support, berada di area penting itu ada penolakan, ada kekuatan yang mulai melemah dan seterusnya, maka tentu berpeluang akan memantul. Memantul bisa berarti dia koreksi, bisa nanti akan reversal lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga money management dan psikologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.